Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Kita belajar kembali bersama Ustazah Ana ya. Hari ini kita akan belajar tema 6 subtematika pembelajaran 1. Sudah masuk subtematika ya, minggu ketiga kita belajar. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin. Pada pembelajaran 3 ini kita akan belajar muatan PPKN kompetensi dasar 3.2 dan 4.2, yaitu tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian muatan bahasa Indonesia, kita masih belajar menentukan kata kunci berdasarkan judul, memperkirakan isi teks, dan menentukan gagasan utama pada setiap paragraf. Kemudian muatan yang terakhir pada PP1 ini yaitu muatan IPS tentang upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Kita mulai. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Tanggung jawab itu apa sih? Tanggung jawab merupakan suatu bentuk kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai sikap menyadari dan siap melaksanakan tugas serta kewajiban yang dimiliki. Orang yang menyadari kewajibannya dan melaksanakan kewajiban tersebut disebut orang yang bertanggung jawab. Kesadaran seseorang terhadap pelaksanaan tanggung jawabnya bisa muncul karena kesadaran diri sendiri atau tuntutan tugas. Sebagai manusia, kita memiliki tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Oke anak-anak ya. Jadi setiap manusia itu mempunyai tanggung jawab kepada siapa saja, kepada Tuhan, kepada diri sendiri, kepada masyarakat, dan juga kepada bangsa dan negara. Jika kalian sebagai seorang anak, posisinya di anggota keluarga juga mempunyai tanggung jawab terhadap anggota keluarga yang lainnya, misalnya tanggung jawab kepada orang tua, tanggung jawab kepada kakak, tanggung jawab kepada adik ya. Tahukah kalian apa saja bentuk tanggung jawab kita sebagai warga negara? Nah, kita sekarang berbicara untuk lingkup yang lebih luas ya. Sebagai warga negara. Sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara merupakan bentuk dari pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan landasan konstitusional negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Nah, apa saja sih contoh-contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama contohnya memahami dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan negara kepadanya dengan penuh tanggung jawab. Menjadi teladan bagi rakyat dalam bertindak sebagai negarawan yang arif dan bijaksana. Bagi para pelajar, belajar giat untuk meraih cita-cita, mewujudkan warga bangsa yang cerdas dan cermat dalam bertindak dan mengambil keputusan. Kemudian menjaga persatuan dan kesatuan antar warga negara. Ini ya beberapa contoh pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Kita lanjutkan. Menentukan kata kunci berdasarkan judul, memperkirakan isi teks, dan menentukan gagasan utama pada setiap paragraf. Ini kita sudah masuk ke muatan bahasa Indonesia anak-anakku. Setiap judul bacaan memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi di dalam bacaan. Kata-kata penting pada judul tersebut dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam bacaan. Sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat memperkirakan isi bacaan dengan cara menemukan kata penting pada judul bacaan. Kata penting tersebut biasa disebut sebagai kata kunci. Setelah menentukan kata kunci pada judul dan memperkirakan isi teks, kita akan menemukan informasi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Gagasan utama adalah pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Gagasan utama juga menjadi dasar pengembangan sebuah paragraf. Gagasan utama dapat terletak di awal, di akhir, di awal, serta di akhir paragraf.
kemarin sudah sempat kita bahas juga ya, bahwa paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal disebut apa? Paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran itu ya. Kemudian gagasan utama memiliki ciri yang paling umum di antara kalimat-kalimat lainnya. Kalimat lainnya merupakan kalimat penjelas yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan utama yang berada dalam kalimat utama. Jadi pada suatu paragraf itu terdiri atas kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, gagasan utama itu bisa kalian peroleh dengan menyimpulkan dari kalimat utama. Itu ya, secara umum seperti itu anak-anak. Jadi jika kalian rajin membaca, nanti pasti mudah ya untuk memahami bacaan itu, kemudian menentukan informasi yang terdapat pada bacaan tersebut. Selanjutkan ke muatan IPS yang terakhir, upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Masyarakat sejahtera itu apa, Nana? Jadi ya tercukupi ya, baik kebutuhan secara fisik maupun mental, moral maupun spiritual, semuanya terpenuhi. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan tujuan nasional. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus mendukung upaya pembangunan nasional. Adapun dukungan yang dapat kita berikan adalah dengan menerapkan rasa persatuan dan saling menghargai sehingga pembangunan berjalan lancar. Negara selalu berupaya untuk mengembangkan kehidupan berbangsa dan mendorong tercapainya masyarakat yang sejahtera. Kesejahteraan masyarakat adalah hak setiap warga negara. Banyak upaya yang bisa ditempuh untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Upaya yang ditempuh tidak hanya dilakukan oleh negara, namun harus didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tujuan negara Indonesia dapat tercapai melalui peningkatan pendapatan masyarakat, penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pembangunan sarana transportasi, serta melestarikan kebudayaan nasional. Lalu, bagaimana upaya mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera? Berikut kita simak ya. Berikut beberapa upaya untuk mengembangkan kehidupan menuju masyarakat sejahtera. Yang pertama, saling toleransi antar warga negara Indonesia atas perbedaan masing-masing. Perbedaan itu suatu keniscayaan ya, anak. Tidak mungkin kita menyamakan semua, menyeragamkan semua. Karena Indonesia itu negara majemuk, kita plural, terdiri dari berbagai suku bangsa, kemudian dari berbagai ras, agama, bahasa daerah. Nah, jadi perbedaan itu tidak untuk menimbulkan perpecahan, justru dengan adanya perbedaan kita harus bangga menjadi warga negara Indonesia yang kaya akan kebudayaan. Kemudian yang kedua, saling menghormati antar individu walaupun bertentangan. Nah, meskipun ada perbedaan pendapat, kita harus tetap saling menghormati. Pembangunan yang merata ke seluruh pelosok negeri. Ini jelas ya, jadi Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu sudah diusahakan bahwa pembangunannya merata. Jika ada daerah misalnya yang dari segi pembangunan tidak merata, itu akan menimbulkan kesenjangan sosial dan masyarakat sejahtera pun akan sulit dicapai. Sehingga ini program pemerintah ya, dan juga seluruh masyarakat Indonesia membayar pajak tepat waktu yang nantinya juga berguna bagi kesejahteraan bersama. Kemudian memperbaiki fasilitas umum agar penggunaannya menjadi aman dan nyaman. Ini juga menjadi poin penting ya, bahwa fasilitas umum itu selain kita manfaatkan, kita juga wajib menjaga dan merawatnya. Supaya apa? Ya, supaya semuanya ikut merasakan manfaat dari fasilitas tersebut. Kemudian memperbanyak lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran. Bisa mungkin paling bagus itu dengan berwirausaha. Karena apa? Dengan menjadi seorang wirausaha, maka kita bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain, anak-anak ya. Jadi ini tadi beberapa upaya untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang sejahtera.
Oke, untuk hari ini demikian pembelajaran yang dapat saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Untuk pembelajaran satu hari ini sementara tidak ada tugas yang harus kalian kumpulkan karena bersamaan dengan penilaian harian subtema 2 ya anak-anak ya. Jangan lupa untuk pengumpulan ulangan dibatasi sampai 1 kali 24 jam. Jika Ustazah ingatkan sampai 2 hari belum dikumpulkan, ya berarti nilainya kosong gitu ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.